Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah lama kita tidak bersama. Sawi paling seulan-ulan ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih kita tidak menyapa teman-teman. Yo. Dan khususnya di segmen ini. Segmen Ojo dibanding-bandingke. Episode 6. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang dari kemarin-kemarinnya nungguin karena kita lagi ada renovasi dan kita nggak sempet bikin konten ini. Jadi sibuk ya. Ya sibuk banget dan apalagi ditambah kita belum ada bahan ini. Oh ya. Sekarang sudah ada ini apa ini Mas Iqbal? Oke, di depan kita ini sudah ada 3 brand ya. Loh kok 3? Biasanya kan 2 ya. Biasanya kita 2 brand, sekarang kita ada 3 brand karena yang spesial kita spesial banget karena kita hari ini akan membahas salah satu prosesor yang digadang-gadang akan menjadi yang terkencang katanya. Katanya gitu ya. Meskipun itu yang seri low end, tapi ini bisa worth it dengan harganya lah. Betul sekali. Dan bisa di multitasking lah pokoknya bisa antara performa dengan harga itu worth it banget. Worth it banget. Gitu teman-teman ya. Jadi ada laptop apa aja ini Mas Iqbal? Oke, di depan kita akan perkenalkan satu persatu dari brand yang sebelah kanan dulu ya. Ya itu dulu. Di sebelah kanan ini kita ada XP, produk dari XP yang sudah versi yang paling baru 2023 ini. HP 14 EM sekian-sekian. Ya betul. Dan itu untuk dari segi modelnya berbeda. Beda daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Terus yang kedua ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Ini udah dibahas sebenarnya. Betul. Ini ya pokoknya udah dibahas Lenovo IdeaPad Slim 1 yang sama-sama. Ini prosesornya ini perlu teman-teman ketahui ketiganya ini punya spek yang mirip banget, Mas. Bisa dibilang sama persis. Sama persis. Nah, yang beda nanti apanya. Nah, itu yang kita bahas. Terus yang ketiga ini adalah Acer Aspire 3. Ya. Slim 3 yang juga sama yaitu nanti kita bahas untuk spesifikasinya. Nah, kayak gini ini untuk yang Acer Aspire Slim 3 ini versi terbaru semuanya ya. Ya, versi terbaru. IdeaPad Slim 1 versi terbaru, HP 14 versi terbaru, Aspire Slim 3 yang terbaru. Jadi ini terbaru semuanya teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau biasanya kita kan menjagokan salah satu brand. Ya, kalau gini gimana ini? Kalau seperti ini kita tidak menjagokan salah satu brand. Waduh. Ya. Jadi kita seru kan, nanti. Iya, sebetulnya memang nggak seru, cuman ya gimana lagi? Ada prosesor yang menggunakan AMD yang sama persis prosesornya. Ada 3 brand kebetulan. Gitu. Jadi masa kita mau 2 aja kan kasihan ya, gitu. Nanti iri nanti. Ini berarti kita bandingkan secara umum. Betul. Semuanya kita bela ya. Habis-habisan. Tapi tenang aja, perdebatan tetap ada. Tetap ada ya. Yang jelek, yang bagus. Disclaimer dulu Mas. Ini jangan sampai lupa. Disclaimer dulu ya teman-teman dan para brand-brand di luar sana yang saat ini kita bandingkan. Jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati, kita tujuannya tidak menjelekkan. Kita hanya mensajikan apa yang kalian tawarkan dan juga untuk mengedukasi teman-teman pembeli. Betul. Yang mau pilih ini speknya sama, pilih yang mana. Ya, nah itu. Ini para kaum mendang-mending ya. Nah mendang-mending. Nah betul. Ini nontonnya ya ini kalau pengen yang mendang-mending. Siap. Gitu. Oke Mas, kita langsung aja bahas. Langsung aja, nggak usah banyak cincong. Oke, betul. Untuk yang pertama adalah dari segi desain. Seperti biasa ya. Oke, kita masuk ke desainnya dulu. Silakan Mas Iqbal, mana dulu yang mau dibahas? Acer, HP atau Lenovo? Menurut agama saya, ya sebelah kanan itu paling bagus. Tapi menurut abjad Mas, A itu duluan. Tapi kalau di Arab kan kanan duluan. Oh ya udah, monggo. Gitu. Oke, kita bahas yang singkat aja Mas. Oke, sebelah kanan dulu ya, dari XP tentunya. Tak tutup dulu. Oke, jadi untuk yang XP yang pertama kali dari segi desain itu sudah sangat berbeda sekali ya teman-teman untuk yang versi yang sekarang, yang versi yang paling baru, ya. Yang 14. Ini udah nggak ada 14S-nya. Lekuknya kan kalau saya lihat itu mirip Envy Mas ya. Iya, betul. Mensadur Envy. Nggak tajam. Biasanya agak apa namanya agak tegas Pavilion gitu ya. dan Envy itu kan kayak gini-gini modelnya.
Dan ini juga pembaruan dari XP. Dari segi keyboardnya itu sudah berbeda ya. Dari segi keyboard. Oh iya, biasanya tombol power kan dia bisa. Ya, ini sekarang ini udah ya. jadi satu yang tentunya ini sebuah kekurangan menurut saya. Itu ya. Iya, tergantung kebutuhan sih. Kalau saya. Oh ya. Nah, ini kan bicara saya. Ya, kalau saya pribadi untuk tombol power yang menjadi satu sama keyboard itu sebuah kekurangan dan kurang. Jadi kalau misalnya ada trouble di keyboardnya, ya udah ganti semua gitu loh. Tapi backlit ya keyboard ya. Tentunya sudah backlit. Oh ini backlit. Sudah backlit keyboard, terus touchpadnya lumayan gede touchpadnya lumayan gede. Kalau 14S kan kecil. Kecil, ada tapi kan ada fingerprint. Kalau ini sekarang dia ada. Berkurang fingerprintnya, tapi touchpadnya gede. Touchpadnya lebih luas. Framenya tipis. Gitu. Oh iya ada satu lagi tuh Mas. Oke, yang paling spesial juga dia mengikuti karena brand sebelah kan. Brand sebelah sudah ada. Ah, kebetulan yang XP dari kemarin-kemarinnya belum ada. Oh ya, 14S itu nggak ada. Nggak ada. Apa itu Mas? Ya itu adalah keamanan, privasi shutter. Iya. Ya. Ngomong aja privasi shutter privasi shutter. Tutupi webcam ngono lho Mas. Tutupi webcam. Biasanya kan kudu disolasi tuh biasanya. Nah, saya kira wis ana tutupi. Ada ya sekarang ya. Sudah ada sekarang ya. Jadi udah yang versi yang sekarang sudah ada privasi shutternya. Dan itu untuk perubahan-perubahannya dan juga lebih tipis yang sekarang. Tapi kalau dilihat secara umum sih sama Mas ya, logonya tetap di situ. Mirip-mirip, tetap. Cuman bedanya ya lebih tipis. Terus frame-nya juga dia udah lebih tipis juga, keyboardnya juga berbeda, lebih nyaman untuk diketik. Oke. Portnya Mas. Langsung ke port ini. Iya. Oke, langsung ke portnya ya. Dah. Jadi untuk portnya cukup lengkap, tapi nggak lengkap banget. Gimana itu caranya? Terus ini sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri kita review dulu untuk portnya. Di sini ada USB Type A 1, terus di sini juga ada USB HDMI, di sini ada Type C, dan di sini juga ada audio jack-nya. Gitu ya, cukup lengkap. Terus untuk yang sebelah kanan dari laptopnya di sini ada charger DC in sama USB Type A lagi. Jadi cuman ada 2, cukup sih. Gitu ya. Itu aja tuh sih untuk port-portnya dari XP ya. Selanjutnya kita bahas mana ini? Bebas, mau yang mana dulu? Mau Acer dulu boleh, mau Lenovo boleh. Acer dulu lah. Oke, ini adalah Acer Aspire Slim 3 yang modelnya sama kayak Acer Aspire Slim lainnya. Ya. Ya enggak berubah. Ya. Dengan logo Acer di belakangnya yang sudah naik ke atas. Yang itu kan. Betul. Terus habis itu yang beda di sini apa ya? Enggak ada Mas kalau dari segi desain Aspire Slim 3. Tetap sama sih menurut saya. Terus yang membedakan dari seri Lenovo maupun HP itu di bagian bawahnya ini. Ya. Ada untuk hinge-nya biar naik. Ya, apa itu bahasanya? Hinge itu apa? Ya, hinge eggshell. Eggshell. Oke. Jadi kalau misalkan dibuka gini, itu naik Mas. Jadi biasanya laptop yang ada kayak gitunya biasanya yang laptop premium. Nah, ini Aspire Slim 3 ada. Cuman di sini yang disayangkan sama kayak sama yang tadi bilang. Ya. Tombol power jadi satu sama keyboard. Terus habis itu yang disayangkan lagi adalah keyboardnya nggak ada backlit Mas. Oh masa ini nggak ada? Nggak ada backlit. Oh sayang banget ya. Nggak ada backlit untuk yang di Acer Aspire Slim 3. Untuk kelengkapan portnya Mas, untuk di sebelah kiri itu untuk Acer Aspire sama kayak di HP. Ya. Tapi ini jack powernya atau beda penempatan aja. Ya beda penempatan aja. USB Type C ada, HDMI, USB Type A. USB Type A-nya ada 2. Ada Kensington Lock. Tadi ada Kensington Lock Mas ya? Kensington Lock nggak ada kan ya? Ini masih ada. Terus USB lagi dan kemudian audio jack combo. Wes kayak gitulah untuk Aspire, dan untuk pembuangannya ada di bagian sini kelihatan nih. Untuk yang Lenovo, enggak Mas? Oh yang Lenovo. Lur aku berarti. Oke. Iya enggak apa-apa. Yang Lenovo sebetulnya untuk yang Lenovo ini kita sudah pernah review. Ya. Udah di review udah. Dilihat, ya. OBP udah belum? Oh, belum. OBP belum. Kita sudah pernah review juga, sudah kita pernah tes juga. Sebetulnya sama aja ya. Kalau kalian belum lihat bisa kalian lihat di channel YouTube Bitkom Plaza Jember, bisa kalian cari di situ ya. Jadi untuk dari segi model nggak ada yang berubah. Keunggulannya yang ini yang beda daripada kedua brand ini, dia tombol powernya terpisah. Bisa untuk keyboardnya gitu. Ya. Ada backlit nggak itu Mas? Backlit ini nggak ada. Di Lenovo nggak ada. Jadi yang cuman ada backlit-nya itu teman-teman di HP aja. Ya betul sekali. Dari ketiga laptop ini ya. Jadi ya privasi shutter ada dong. Privasi shutter. Oh ini nggak ada tadi. Kalau di Acer nggak ada. Di Acer nggak ada ya. Di Acer nggak ada privasi shutter. Jadi cuma ada di XP sama di Lenovo. Itu aja sih sebetulnya standar aja yang kita. Kelengkapan portnya ini lebih lengkap kayaknya. Standar sih sama. Ada satu. Nah itu dia. Oh ya.
Jadi untuk yang sebelah kiri sama kayak yang kedua brand ini, yang di Lenovo ada tambahan SD card namanya. SD card reader teman-teman. Itu aja sih dari Lenovo, nggak banyak perubahan. Jadi itu aja dan lagi pula kita juga sudah pernah review ya. Oke. Jadi untuk desain ini kembali lagi ke selera masing-masing. Untuk layarnya 14 inci, terus kemudian anti glare semuanya, dan kita bahas habis ini kita masuk ke layarnya. Oke. Mana layar yang lebih bagus? Kan seperti itu. Nah, sekali lagi untuk desain ini prefer ke teman-teman semuanya. Betul mau sekali. kayak HP ada, mau kayak Lenovo juga ada, mau kayak Acer juga ada. Ya, langsung aja kita masuk ke hal-hal yang bisa memicu keributan. Waduh. Oke. Kita masuk ke display. Oke, kita sudah masuk di bagian yang memanjakan mata nih. Yang paling penting buat mata. Dibalik lah Mas Bian gitu ya. Jadi biasanya kan teman-teman sangat penting ya. Display itu sangat penting karena kenapa? Karena teman-teman kan pasti makainya berjam-jam ya. Berjam-jam. Yang dilihat kan ya layar toh. Ya dong. Dari ketajaman layarnya, terus keindahan, keindahan warnanya. Ini langsung aja kita bahas. Oke. Yang pertama dari Acer dulu. Tadi kan kanan nih, sekarang kiri. Oke, di Acer ini, Acer Aspire Slim 3 itu dia pakai display 14 inci. Ya ini semuanya 14 inci teman-teman ya. Terus kemudian untuk resolusinya ini yang disayangkan Mas. Resolusi yang dipakai Acer di laptop yang satu ini dia itu masih pakai resolusi HD 1366 x 768. Jadi belum full HD. Untuk permukaan layarnya udah anti glare. Rasionya juga sama 16:9. Rasionya 16:9. Panelnya ketiganya ini sama TN. Jadi belum IPS. Kalau pengen yang IPS ya cari laptop lain. Tapi harganya pasti lebih mahal. Betul. Terus kemudian untuk brightness-nya dia ada di 250 nits untuk Acer. Nah, kemudian untuk apa namanya? Color gamutnya 45% NTSC atau 72% sRGB. Selanjutnya untuk yang sebetulnya kita nggak perlu panjang-panjang sih jelasinnya ya. Bedanya kan kalau ini sama nih. Kalau ini sama persis dari segi apa namanya? Layar. Resolusi itu sama, incinya juga sama semuanya. Yang membedakan nanti ini di brightness-nya. Kalau yang Lenovo itu kebetulan 220 nits. Kalau yang XP itu 250 nits. Bedanya di situ. Jadi paling unggul ya XP dong. Oh, HP ya. XP dong. Terus yang menang siapa, Mas? Ya XP dong. Dinilai ini display. Iya Oke, jadi displaynya kita nilai. Ya. Juara 1 dikasih berapa? Juara 1 kita kasih 3 poin. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi ini berbeda. Penilaiannya beda ya? Iya, berbeda dari sebelumnya. Kalau misalnya salah satu brand menang ya udah kita kasih 1. Nah, kebetulan ini kita ada 3 kan. Nah, kita kasih poin modelnya kayak MotoGP atau F1 gimana? Oh, juara 1 3, juara 2 2, juara 1 juara 3 1 poin. Ya, betul. Berarti tetap dapat poin ini. Dapat poin tetap. Jadi nanti kita jumlahkan hasilnya. Oke, siap. Oke ya. Sekarang berarti untuk display 3 poin untuk HP. Ya, 2 untuk Lenovo. 2 poin untuk Lenovo, 1 poin untuk Acer. Oke. Udah cukup untuk display, Mas? Cukup. Langsung aja kita masuk ke berikutnya adalah prosesor. Oke. Kita masuk ke jantungnya. Nah, ini yang dibilang kenapa kita bahas ketiga laptop ini. Ya, betul. Karena prosesornya persis panjangnya modal plug ketiplak. Itu pakai AMD Ryzen 3 7320U yang punya 4 core 8 thread. Ya, betul. Nah, ini dia itu pakai Zen 2, Mas. Untuk kecepatannya sama 2,4 GHz up 4,1 GHz dengan TDP 15 watt. Nggak ada yang beda ya? Nggak ada yang beda. Tapi, Mas, kita kan pengennya ini punya poin. Betul. Hanya kita tes. Ternyata meskipun pakai prosesor sama persis. Nah, ternyata poinnya beda. Hasilnya berbeda ya. Beda merek, beda hasil. Betul. Bisa dilihat berikut ini. Oke. Kalian sudah lihat ya hasilnya seperti apa? Ya, cukup mencengangkan. Sebenarnya mepet-mepet, Mas. Iya, mepet-mepet. Sampai sebenarnya kita itu bingung. Sampai akhirnya itu coba saya kalkulasi, saya telaah, saya lakukan penelitian.
sampai mendalam ya kan. Terus? Nah ternyata itu dari CPU Z, kemudian dari R15, Geekbench dan sebagainya. Kalau dilihat, oh ternyata lebih cenderung hasil rata-ratanya ya. Lebih tinggi di Acer. Lebih tinggi di Acer. Untuk yang kedua di Lenovo, kemudian HP. Itu performanya paling rendah sendiri. Apa mungkin karena dari layar tadi? Nggak tahu, bisa jadi. Ya? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Berpengaruh nggak? Kalau dilihat dari anunya sih kayaknya ngaruh deh. Sepertinya sih gitu Mas. Ya. Sepertinya ngaruh, cuman ya nanti kita lihatlah next test itu seperti apa hasilnya. Untuk tes prosesor, istilahnya kayak software sintetis, benchmark sintetis itu menang Acer. Betul. Kemudian di nomor kedua adalah Lenovo. Ketiga yang dibangga-banggakan oleh Mas Iqbal, dia nomor ya tetap bangga lah 3. Nggak apa-apa, ya. Oke. Jadi poinnya tadi kan 3, 2, 1. Sekarang dibalik Mas. 3, 2, 1. Loh ya. Oke. Berarti 4 untuk Acer, 5. Kok iso? 4 bisa. 4 untuk Lenovo dan 4 untuk HP. Oh ngeri. Oke. Itu skor sementara adalah sama 4-nya. Betul. Nah, selanjutnya kita langsung ke memori. Oke. Ya, seperti di awal ya, kita sudah bilang ini laptop sama persis ya. Mirip. Kok duluran kabeh? Kayaknya gitu. Kayak duluran kabeh. Ya. Jadi cuman ganti merek aja lah. Iya kayaknya. Oke, untuk memorinya atau RAM-nya sendiri dia sudah menggunakan sama-sama 8 GB semuanya. 8 GB. Yang tentunya sudah menggunakan LPDDR5. DDR5 ya? DDR5 semua. Bukan DDR4. Udah enggak pakai. Oke, siap. Meskipun prosesornya menggunakan arsitektur yang lama, tapi SSD RAM-nya itu sudah menggunakan LPDDR5. Ya, yang tentunya SSD yang menggunakan memori. Iya. Memori yang menggunakan DDR5 itu sudah kenceng. Kita sudah terbukti ya. Kecepatannya frekuensinya 5500 MHz. Ya. Dan konfigurasinya udah dual channel. Betul. Tapi sayangnya ketiganya ini tuh onboard teman-teman. Semua, jadi nggak bisa di-upgrade, nggak bisa kalian copot. Betul. Bisa sih. Terus ya apa? Gesoder. Nggak gesoder gergaji. Jadi bolong ini. Iso. Wes lah. Ngerusak iku Mas. Indo ki iso. Jadi kalau misalkan ini RAM-nya rusak, nah itu PR. Tapi jarang banget ya kayaknya. Wahai Acer, HP dan juga Lenovo, kenapa tidak dikasih slot saja? Kan ya lebih enak gitu kan. Budget Mas. Oh iya, ini kan harganya murah meriah. Murah meriah kenceng. Makanya dikasih, yos lah, gak usah ganti-ganti, gak usah upgrade sekalian. Oke, gitu. Ini disayangkan sekali. Ini RAM dinilai atau enggak Mas? RAM harus dikasih nilai sama. Karena ini 4 dan ini sama. Tambah RAM-nya. 1 aja kan sama semua Mas. Ya, satu-satu ya. Ya, berarti skornya adalah Acer 5, Lenovo 5. Dan XP 5. Waduh, ini ya apa podo terus. Gak ngerti aku. Setelah kita bahas dari RAM-nya atau memorinya, kita langsung lanjut ke storage. Oke Mas, di storage ini ada hal yang menarik. Menariknya adalah ketiganya ini dia pakai storage PCIe 3. Ya. Cuman support sampai PCIe 4. Jadi slotnya itu misalkan teman-teman pengen lebih kenceng lagi, itu bisa di-upgrade ke PCIe 4. Cuman harganya SSD-nya kan lebih mahal kalau PCIe 4. Ya. Jadi ketiganya ini sama Mas, sama persis storage-nya 512 GB. Bedanya adalah yang Acer sama Lenovo ini pakai Micron, HP itu pakai WD atau Western Digital. Nah, itu bedanya. Nah, itu ternyata berpengaruh dengan kecepatan. Merek ngaruh berarti ya? Iya dong. Nah, untuk selanjutnya ini dinilai dari apa, Mas? Kecepatan dong. Oke. Kita tes dong right dan right. Apa itu, Mas? Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah hasil daripada tes kecepatan SSD di ketiga laptopnya. Punya HP gimana, Mas? Punya HP sangat disayangkan dia banter Mas. Iya, ya. Jadi untuk kecepatannya bisa kalian baca sendiri untuk rate-nya berapa, write-nya juga berapa. Jadi untuk paling tinggi adalah di HP ya. Di HP ya. Dari read maupun write itu paling tinggi. Kemudian nomor 2 siapa ini, Mas?
Nomor 2 di XP? Di di Acer. Di Acer, Mas. Oh ya, nomor 2 di Acer. Loh, bingung kan? Ayo, ya apa? Pride-nya kalah ini Lenovo, tapi Acer-nya ya apa? Ya itu tadi lah. Kenapa kita bilang itu sama? Ya. Karena hasilnya ini sebetulnya nggak jauh beda. Terus gimana SSD dinilai gimana? Lah jariku. Kasihan, HP lo paling cepat, ayo. Iya sih. Ayo. Iya sih. Ya wes berarti HP loro iki siji-siji. Oke. Lebih adil gitu ya. Oke. Soalnya dari rate sama rate-nya di XP lebih kenceng jauh. Lebih kenceng. Kalau di Acer itu dia unggul di apanya itu? Rate-nya bukan di write ditulisnya. Sedangkan untuk read-nya menang si Lenovo. Gitu. Jadi oke. Ini 2. Ya, ini 2. Ini 1-1. Tadi skornya berapa? 5 semua. Jadi teman-teman, skornya sementara adalah berapa ini? 6, 7. Wede. Oke, kita lanjut sekarang langsung ke grafik. Oke, ini menarik, Mas. Ya. Grafiknya kan ini namanya budget friendly laptop ya. Ya. Jadi grafiknya integrated. Biasanya, AMD Zen 2 itu dulunya pakai Radeon tulisannya cuma Radeon berapa gitu. Nah, di 7000 seriesnya ini ada perubahan. Ya. Ada perubahan untuk integrated GPU-nya pakai Radeon 610M. 610M itu setara sama? Ya nggak tahu. Masuk itu nggak si hijau si MX itu? Belum ngetes. Nanti kita tes lah. Kita cari tahu 610M ini performanya kayak apa. Ini soalnya integrated. Kalau ya. si hijau kan dia dedicated. Sebut aja Nvidia itu MX series kan dedicated. Ya. Nah, ini kan integrated. Integrated Radeon 610 ini menariknya adalah dia pakai teknologi arsitektur RDNA 2. Yang tentunya udah yang paling baru ya. RDNA 2 ada RDNA 3. RDNA 2 ini kalau nggak salah dipakai di PlayStation 4. PlayStation 4. Ya. Wih. Jadi kalau untuk main game ya bisa, masih bisa. Makanya nanti kan teman-teman bisa lihat nanti ketika tes gaming masih jalan. Kita tes gaming juga kan? Tes gaming. Makanya jangan sampai ditonton skip. Sedih aku. Sedih kalau skip. Oke. Sama persis ya, ketiganya sama persis. Sama menggunakan Radeon 610M dan arsitekturnya juga sama, RDNA 2 sama semuanya nggak ada yang beda. Oke, dan hasilnya bisa teman-teman lihat berikut ini. Kita Time Spy dia menang di Lenovo. Ya. Grafik skornya 551. Lainnya 52 ya. Ya selisih 1 yang HP sama yang Acer. Firestrike-nya untuk grafik skornya itu yang paling tinggi di Lenovo. Lagi. Tetap Lenovo di 1758. Yang lainnya di 16 9 sekian. Yang HP sama Acer ini nggak beda jauh ya performanya ya. Terus untuk di Night Ride grafik skornya itu yang paling kencang tetap di Lenovo. Di Lenovo 78, yang lainnya ya 74. Dan anehnya di Acer turun ya. Turun. Lumayan ya. Ini kan Time Spy dia menang Acer. Ya. Terus Firestrike dia menang HP. Night Ride dia menang HP lagi. Oke. Nah, jadi yang juara. Bentar, ini ada penyebabnya, Mas. Kenapa Lenovo bisa mengungguli? Ya. Nah, apa itu? Ini saran juga untuk brand-brand yang ada di bawahnya Lenovo. Ya. Meskipun spesifikasinya sama. Di Lenovo ini itu bisa disetting untuk integrated GPU-nya. Bisa disetting ya? Disetting di BIOS, teman-teman bisa masuk ke BIOS, bisa pakai 512 mega sampai 2 giga. Ya, paling kecil 512 sampai 2 giga. Sedangkan di Acer dan juga di HP itu saya cari sampai mblenyek, Mas. BIOS-nya iya. Itu enggak ada. Enggak ada. Jadi otomatis keduanya ini otomatis auto. Auto ya. Kalau yang ini teman-teman bisa atur. Oke, jadi gimana skornya? Iya, Mas jelas toh. Iki lho. Kok ganti Lenovo saiki sampean, Mas? Lah aku ya apa nih? Shot seri. Oke. Jadi pemenangnya untuk seri dari grafiknya itu adalah di Lenovo ya. 3 poin. 3 poin. Kedua adalah HP 2 poin. Terakhir Acer 1 poin. Oke. Total skor yang udah didapatkan adalah 9 untuk HP, 9 untuk Lenovo dan 7 untuk Acer. Iya. Oke. Kita lanjut langsung ke real test atau real apps-nya.
Wah, ini seru. Iya, oke. Tadi kan cuma sintetis Ya, bla 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 bla. ya, dites, ya itu Ini aja. sekarang kita Ini ketemu langsung ke aplikasi. Nah, ketemu dengan aplikasi seperti biasa Blender dan juga Adobe Premiere. Adobe Premiere. Oke. Blender pakai apa ya? 3.4 3.4 ngerender BMW 27.2. ya. Yang paling kecil durasinya berarti yang paling tinggi kan? Ya. Yang paling cepat. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah hasil daripada tes Blender dan juga Adobe Premiere. Gimana, Mas? Siapa yang menang, Mas? Ya, bisa kalian lihat ya. Yang menang. Oke lah, ya. Ini aneh ini ya. Blender itu adalah kebanyakan adalah aplikasi yang biasanya dipakai menggunakan CPU, dan CPU-nya kan tadi menang Acer. Makanya di Blender durasi untuk rendernya dia paling kenceng. Paling kenceng. 8 menit 17 detik. Yang lainnya itu di 8 menit 56, 8 menit 37. Nah, ini kan per aplikasi ada poinnya toh. Ya. Jadi untuk Blender Acer 3, terus apa itu? Lenovo 2, HP 1. Oke, jadi untuk skor Blender Lenovo masih unggul ya. Masih 10 10 11. Lenovo 11, Acer 10, HP 10. Oke. Itu untuk hasil yang Blender ya. Nah. Kita langsung lanjut ke Adobe Premiere 2020. Adobe Premiere seperti biasa video vertikal 1 menit 21 detik. Kita render di Full HD dan hasilnya seperti ini. Nah, ya. Ini bedanya Blender dengan Adobe Premiere. Kalau Premiere itu lebih cenderung ke GPU. Ya. Nah, untuk yang paling kenceng karena GPU-nya paling kenceng tadi adalah Lenovo. Ya. Ya. Ya Lenovo. Sudah jelas. Lenovo di 3 menit, lainnya di 4 menit. 4 menitan. Gitu. Gitu ya. Jadi Lenovo juara 1 untuk Adobe Premiere, Acer juara 2, HP juara 3. Tadi total sementara skornya adalah 14 untuk Lenovo, 12 untuk Acer, 11 untuk XP. Ayo. Oke ya, setelah kita membahas dunia prosesoran ya, membahas real apps-nya tadi, render saatnya sudah, untuk semuanya sudah, saatnya untuk tes main game ya. Bisa nggak Mas dipakai Valorant? Iya bisa dong. Valorant wenteng bos. Wenteng parah itu. Nah, ada catatan ini Mas. Ya. Sebelum kita masuk ke hasil tesnya ada catatan karena di Acer ini layarnya HD ya. Sedangkan lainnya Full HD. Jadi kita pakai tes gamenya itu di resolusi HD semua. Jadi ada 2 game, F1 2020 itu disetting di HD Ultra Low. Kemudian Valorant itu bisa setting di HD low. Nah, hasilnya gimana Mas? Nah, oke. Hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Oke. Ini tetap ya kayak aplikasi tadi ya. Ya tetap dong. Siapa yang menang dia yang dapat 3 poin, juara 1. Oke, F1 2020 setting ultra low. Waduh, ini menang Lenovo Mas, metem Mas. Setting HD. Ya, bisa kalian lihat itu juaranya adalah di Lenovo. Sudah kelihatan F1 jelas Lenovo. banget jauh ya. Di Lenovo itu ya average-nya itu di 49. HP nomor 2 ya. XP 45, Acer di 43. Sebetulnya untuk yang Lenovo dan XP itu masih bisa di setting Full HD ya. Full HD bisa. Masih bisa. Untuk yang Acer sayang banget itu gak bisa, udah mentok di HD ya. HD. Jadi skor sementara gimana Mas? Sementara unggul di Lenovo. Piro mau? 13 17. Lenovo masih unggul guys dengan 17 poinnya. Waduh, ini kayak menang Lenovo. Terus gak usah bahas Valorant Mas. Valorant mentem-mentem iku lho ndak piro iku. Nah, loh, kok lucu? Ah, oke. Ini yang lucu ya. Ya kita coba di tes gaming kedua yaitu adalah Valorant. Yang tentunya ringan banget ya. Dan kita HD. Settingnya tetap HD low. HD low. Bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Ya, aneh banget ya. Ya. Aneh ini banget. Mungkin bisa karena mapnya beda Mas, itu bisa. Mungkin. Ya mungkin. Sebenarnya angkanya itu mirip-mirip sih. Ini sebenarnya nggak bisa disetting, nggak bisa kayak F1. Kalau F1 kan satu model benchmarking kan. Ya.
Nah, kalau Valorant ini kan tergantung dari mapnya, tergantung dari apa. Nah, itu gimana terus kayak gitu? Mending sama sih, maksudnya kan perbedaannya juga nggak begitu jauh sih. Iya. Sebetulnya sih nggak begitu jauh. Itu yang Lenovo 9899, yang ini 105, 108 nggak begitu jauh. Terus nggak terlalu signifikan lah pokoknya. Terus gimana kan kalau kita kasih poin sama aja? Sama aja. Sebetulnya sih sama gitu. Sama ya, sama. Gitu. Terus gimana? Kasih poin berapa? Kasih poin 1 lah. Satu-satu semua. Oke. Yang Lenovo itu adalah 18. Acer 14. Dan yang XP 14. Setelah kita game test, kita lanjut ke baterainya berapa. Nah, ini mungkin juga berpengaruh ketika kita ngetes kan pakai charger. Ya. Ternyata chargernya Lenovo itu adalah charger yang punya daya paling gede. Paling gede ya. Mungkin ya itu ketika mungkin pakai charger itu akhirnya daya komponen yang dibutuhkan tersuplai semua. Ya, betul. Kalau dilihat di sini Lenovo itu pakai baterai Li polymer, beda dengan lainnya. Kalau lainnya kan lithium ion. Tapi kapasitasnya itu paling kecil. Paling kecil 42 watt hour, ya selisih 1 watt hour lah. Ya. Terus yang ini gimana? Baterai gak usah dinilai kah? Ya, dinilai lah. Ini 65 watt loh, jauh loh itu. Tapi kan kapasitasnya paling kecil. Ya enggak apa-apa, kan selisih 1. Wis, makanya 3 iki. Lu kok iso ngono? Aja ben yang lain nih gak gak minder tambahan. Oke, ya lagi terus. Ya gak usah dinilai lah. Ya. Untuk baterai ya udah kita kasih informasi aja, mirip kayak sebenarnya harusnya dites Mas, mana yang lebih panjang umurnya gitu. Cuman kan waktunya kurang. Kita karena jam terbangnya, karena kita tesnya tadi pagi ya teman-teman. Tadi langsung pagi. syuting. Langsung syuting. Jam berapa ini tadi kita syuting? Jam 2 tadi kita syuting. Langsung kita syuting. Jadi gitu ya udahlah. Betul. Bisa kalian lihat, bisa kalian sesuaikan dengan selera. Kalau pengen yang kenceng, performanya bisa diatur, ya pilih Lenovo. Kalau misalkan yang auto, nggak mau ribet, ya pilih XP atau di Acer. Pengen yang layarnya paling hemat, ya Acer. Ya betul. HD layarnya. Tentunya baterainya lebih hemat ya. Gitu. Oke. Kita anggap itu sama semua dan kita hanya menginformasikan. Oke. Kita lanjut bahas yang suhu ya. Suhu ini seperti biasa kita looping Zenbench R23 selama 30 menit. Betul. Ki opo ki? Acer. Kok sampai Acer? Mari jengat ngedup terus melungkruk ngono. Ya. Ngono ya. Jadi untuk average suhu yang paling rendah itu adalah punya Acer. Ya. Dan kemungkinan performa Acer ketika tes real apps sama game tadi itu turun ya gara-gara maintaining suhunya dia memang diturunkan. Jadi performanya juga nggak bisa naik gitu. Untuk menjaga suhu tetap rendah. Di limit berarti? Ya bisa jadi. Ya kayak kita kan nggak tahu, cuma lihat dari grafiknya aja. Jadi Acer itu di awal-awal bisa nyampe 92 derajat Mas. Kemudian turun ngejup ke 73. Iya. Kalau yang di Lenovo sama di HP itu sama persis. Tapi lebih tinggi Lenovo untuk sedikit panasnya. Enggak panas-panas banget sih sebetulnya. Ya bisa jadi karena daya yang dimasukkan juga gede kan. Betul sekali. Nah, itu gitu. Berpengaruh juga dong. Ya betul. Ya pengen laptop kenceng ya harus ada konsekuensinya dong. Kayak gitu. Panasnya ya nggak begitu panas, masih taraf wajar. Berarti Lenovo ini paling MPI. Iyalah paling. Terus nomor loro podo. Ya enggak lah, XP bro. Lebih piro skor iku? Kan skornya 14, 18, 18. 14 ta? 14 ya? Iya. Tapi kan lebih kenceng. Suhunya yang layarnya lebih unggul. Yang paling rendah itu ini. Tapi lebih unggul layarnya. Oh gitu. Iya dong. Nah, suhu menang ini, layar menang itu. Iya. Wah, berarti bodoh ini. HP sama Acer itu sama, Mas. Eropa tapi Mas. Harga Jawa iki. Coba dibalik, Mas. Apa? Made in China lah. Nah ini. Coba. Nah ini, Mas. Wis lah, enggak usah. Terus gimana ini? Lenovo oke lah, dia udah di atas ini. Nah, ya udah wis ngawang bahasanya. Ya wis ngawang. Tutup wis. Oke. Terus ini sama ini. Ya gimana ya? Skornya sama. Iya. Punya keunggulan masing-masing. Yang satunya itu layarnya HD lebih dingin tapi yang ini full HD tapi lebih panas dikit. Ini dari segi prosesor Zenbench benchmark itu lebih kenceng. Lebih kenceng di Acer. Oke.
Jadi gimana kalau kita bahas langsung ke harga? Oke, kita langsung bahas harganya. Harganya yang di Lenovo. Jangan dulu yang Lenovo. Ini 2 dulu. Ini harga Bitkom ya teman-teman ya. Bisa jadi di luar pasti beda. Oke. Berapa? Harganya cuma 7.500.000. Dikurangi 600.000. Suwen Mas. 6,9 ngono lho Mas. 6.900.000 saja. 6.900. Kalau di Acer sama Mas. Terus apa? Hah? Iki 69 itu 69. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen cari yang layarnya Full HD ya di HP. Ya. Kalau performanya prosesor dari segi prosesor itu pengen lebih kenceng ya di Acer. Ya, Wis macam-macam. Ada hinge-nya bisa naik gini, suhunya lebih turun. Kalau dari modelnya lebih premium yang Acer. Karena dia bisa jengking modelnya bahasanya itu. Jengat Mas. Jengking itu lagi ini ya. Oke, jengat ya. Ya. Jengat. Ya harganya mirip. Harganya 6.900.000. 69 kalau di Bitkom teman-teman ya. Nah, yang paling edan nih wis yang juara ini Mas. Lenovo ini Mas. Harganya sebetulnya lebih mahal dikit. Ya, harganya 6.950.000. Awalnya 7 juta di sini. Oh, awalnya 7 juta, terus turun. Turun 6.950. 6.950. Jadi dari 7 juta, dirubah harganya 6.950. Betul. Dapat cashback, Mas. Cashbacknya berapa? 150. Jadi total harganya 6.800.000. Semua barangnya di Bitkom tentunya sudah ready semua. Sudah ready semuanya. Jadi buruan langsung teman-teman. Kalau pengen yang lebih tinggi ada yang Ryzen 5 7000 series teman-teman. Terus gitu. Kesimpulannya gimana, Mas? Kesimpulannya belum tentu. Apa? gitu. Kesimpulannya seperti biasa. Semuanya kembali lagi ke teman-teman. Betul sekali. Kalian adalah pembeli, jadilah pembeli yang cerdas. Pilih sesuai kebutuhan, pilih sesuai yang kalian pengen. Misalkan ada kepinginan main game, ya ambilnya di Lenovo karena bisa disetting. Betul. Kalau misalkan pengen suhunya dingin ya di Acer. Betul. Kalau pengen yang mirip Lenovo dengan dengan fitur-fitur kayak privacy shutter dan sebagainya ada di HP. Tentukan sendiri dan lagi di HP ada backlit keyboard. Nah, yang lainnya nggak ada ya. Kalau butuh backlit keyboard ada di HP. Betul sekali. Jadilah pembeli yang pinter yang bisa menentukan saya butuh enggak fitur ini, saya butuh enggak fitur itu. Jangan wis Mas aku dulu pengenane OBB menang Lenovo, aku butuh Lenovo enggak. Jangan gitu. Betul. Kita di sini hanya menginformasikan apa yang produk-produk di depan kita sajikan. Gitu. Jadi pintarlah memilih, enggak perlu kemakan sama omongan tetangga, sama saudara-saudara. Termasuk omongan kita, Mas. Iya, betul. Bahaya itu omongan kita kadang-kadang agak sedikit nyelenong Betul. Pokoknya cerdas, pintar memilah. Mana yang benar, mana yang jelek gitu mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Betul sekali. Sekian saja untuk pembahasan kita. Sudah. Episode 6 sudah ya. Pemenangnya Lenovo telah Lenovo dengan peringkat kedua kita anggap seri ya. Kita anggap seri. Acer dan HP kita anggap seri. Betul. Kita pamit undur diri. Saya Iqbal The Brengos dan saya Afat Sikuae pokoknya. Dan kita kembali lagi di nanti episode selanjutnya. OBB episode ke-7. Ya, di nanti saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.